teman-teman, balik lagi sama Dini di Jurnal Review. Dan di video kali ini gue mau review salah satu drama Korea yang lagi viral banget belakangan ini. Tapi sebelum kita ke reviewnya, gue mau kasih lihat cuplikan trailer dari drama yang satu ini. Ini dia cuplikannya. Nah itu dia teman-teman trailer dari film atau drama Squid Game yang akhir-akhir ini tuh jadi viral karena banyak banget konten kreator yang ngerekomendasiin untuk nonton drama ini. Menurut gue pribadi drama ini cukup unik karena ngangkat cerita yang gak biasa. Kalau misalkan di drama-drama kita tuh ngedenger kata drama aja tuh biasanya yang terpikirkan adalah alur ceritanya komedi atau alur ceritanya ini romance, tapi di sini kita bisa lihat gimana film ini tuh negangin banget dramanya, nggak cuman ngasih sisi komedinya aja nih, tapi juga ada sisi yang menegangkannya. Nah, untuk si drama ini sendiri jalan ceritanya itu dimulai dari ada satu orang yang menginisiasi adanya permainan yang mengumpulkan orang-orang yang bisa dibilang nih secara finansial ada masalah. Jadi bisa dibilang mereka nggak punya pilihan untuk nggak ikut bermain game ini. Dan dengan hadiah yang sangat menggiurkan total sebanyak 45,6 miliar won, dimana itu bukan angka yang sedikit ya teman-teman, itu banyak banget bisa untuk bertahan hidup gitu, dan orang-orang tergiur untuk ngikutin game ini walaupun bertaruh nyawa. Nah di cerita ini sendiri tuh tokoh utamanya adalah Gi-hun, yang kita tahu Sung Gi-hun, dia itu seorang ayah dari anak yang hak asuhnya itu dikasih ke istrinya yang saat ini udah nikah lagi sama seorang pria Korea juga, tapi akan pindah ke Amerika, dan dia ngerasa perlu ikut permainan ini sendiri karena satu, dia pengen ngambil hak asuh anaknya lagi, tapi dengan ngambil hak asuh anaknya itu dia harus punya penghasilan yang cukup untuk ngehidupin anaknya ini. Ditambah orang tuanya saat itu juga ngalamin sakit keras yang bisa dibilang sakit parah dan butuh biaya untuk mengobati ibunya itu. Akhirnya pergilah dia ke permainan itu, bertemu sama Cha Sang-woo yang adalah teman masa kecilnya dia ini, dan satu kakek lah ibaratnya yang namanya Oh Il-nam. Nah mereka ini sebetulnya di dalam permainannya sendiri gak cuman perseteruan aja, tapi juga ada scene-scene yang cukup menghangatkan hati karena timbul persahabatan di antara pemain-pemain di game ini. Tapi ya game ini kan bukan cuman game yang bermain mainan anak kecil aja nih, dia juga bertaruh nyawa untuk memenangkan permainan ini. Jadi setelah persahabatannya tumbuh nih di antara masing-masing tokoh, mereka justru harus bersaing juga karena cuman ada satu pemenang dari permainan ini. Sebetulnya secara jalan cerita tuh bisa kita tebak siapa pemenangnya, ya udah pasti tokoh utamanya gitu kan. Tapi mungkin yang bikin menarik atau serunya adalah gimana orang-orang ini atau tokoh-tokoh di dalam film ini tuh survive dari permainan-permainan anak-anak kecil yang ada di film ini gitu. Sebenarnya untuk permainannya sendiri ada salah satu yang cukup familiar untuk masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia, itu tarik tambang. Tapi bagaimana si film ini atau drama ini mengadaptasinya itu sih yang bikin kita mungkin jadi nambah ilmu baru nih, gimana caranya menangin pertandingan tarik tambang. Ada juga permainan dalgona, dimana ini juga salah satu permainan yang cukup tren akhir-akhir ini. Jadi banyak banget netizen yang ngikutin ngebentuk dalgona dan ngebentuk si permen ini dari jarum gitu. Terus ya berjalan dengan sesuai alurnya, mereka berhasil ngelewatin satu demi satu permainan yang akhirnya tersisa satu permain, tapi cukup gantung sih kalau bisa dibilang untuk endingnya sendiri, karena banyak banget rumor yang bilang kalau bakalan ada season 2-nya. Jadi mungkin tungguin aja karena memang di akhir sangat memungkinkan kalau ada lanjutannya gitu. Enggak yang berakhir oh ya udah selesai happy ending, tapi ada satu part yang bikin teman-teman tuh jadi bertanya-tanya
dan masih banyak banget bisa dibilang plot-plot atau scene-scene yang netizen sendiri tuh jadi mikir kayaknya bakal dilanjutin ke season 2 deh gitu. Dan buat temen-temen yang menurut gue tuh suka banget nonton film yang gak cuman komedinya aja atau yang gak cuman menghangatkan hati aja nih, tapi juga ada yang bikin scene-scene tegangnya, cocok banget untuk nonton ini. Dan dijamin kasih drama baru lah. Kalau misalkan teman-teman biasanya nonton dramanya komedi atau romance aja, kali ini untuk yang si Squid Game ini bakalan ngasih perspektif baru dalam dunia perdramaan. Dan banyak juga yang bilang mungkin teman-teman udah banyak yang nonton Alice in Borderland, banyak banget yang nyamain film ini juga dengan si Alice in Borderland ini. Cuma bedanya mungkin di Alice in Borderland mereka nggak mempertaruhkan uang gitu sebagai hadiahnya, sedangkan di Squid Game sendiri mempertaruhkan uang sebagai hadiahnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin kalau nonton drama tuh nggak cuma mikirin jalan ceritanya, tapi visual dari pemain-pemainnya juga dipikirin, menurut gue ini drama yang paket komplit atau paket lengkap. Karena selain jalan ceritanya yang emang bagus, dia juga pakai tokoh-tokoh yang secara visual oke banget, dan acting-actingnya juga ya udah nggak usah diraguin lagi ya teman-teman. Dari mulai yang ya berandal, yang heartwarming banget gitu, ataupun yang kocak sekalipun tuh ada gitu. Ibaratnya semua karakter nih ngumpul nih di game ini nih. Dan cocok banget buat temen-temen yang mungkin pengen rehat dulu dari drama-drama komedi atau drama-drama romance. Cocok banget buat nonton drama Squid Game ini. Dan drama ini udah tayang di Netflix dengan 9 episode di season 1-nya. So buat temen-temen yang penasaran bisa langsung aja nonton season 1-nya, karena kabarnya bakal ada season 2-nya di bulan Desember ini. So itu aja review singkat dari gue tentang drama Squid Game yang lagi viral akhir-akhir ini. Semoga informasinya membantu dan bikin teman-teman jadi tertarik menonton drama ini. So gue Dini pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Jurnal Review. Sampai jumpa di video selanjutnya.